kabar semuanya? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Nah, pada kesempatan kali ini perkenalkan saya Khairul Azwar, penyuluh pajak KPP Pratama Rantau Prapat dengan senang hati menyapa kembali para kawan pajak pada acara Martabak 116. Mari kita belajar pajak bersama KPP Pratama Rantau Prapat. Nah, kawan pajak, pada martabak kali ini kita hadir dalam podcast. Nah, podcastnya dengan tema yang sangat menarik nih outputnya, yaitu SPT tahunan. Pertanyaannya, kenapa sih kita harus lapor SPT? Nah, siapa nih kawan pajak yang belum lapor SPT tahunannya sampai hari ini, atau mungkin udah mau lapor sih, tapi masih bingung nih gimana cara lapornya? Pastikan kawan pajak menyimak podcast kita kali ini. Nah, sebelumnya pada kesempatan ini saya ditemani oleh rekan saya dengan Kak Yesika. Halo kawan pajak. Oke. Perkenalkan, nama saya Yesika, salah satu penyuluh KPP Pratama Rantau Prapat. Nah, baik Kak Yesika, kita ngobrol-ngobrol tentang SPT tahunan nih. Jadi kalau misalnya lapor SPT seperti biasa ya, di periode dari mulai Januari sampai dengan Maret atau dari awal tahun ya, bagi pemilik PWP atau semua wajib pajak pasti biasa disibukkan dengan lapor SPT tahunan nih Kak. Di mana-mana kita melapor pajak baik di KPP, ada yang langsung, ada yang di KP2KP, ada yang online. Nah, pastinya petugas pajak nih ya, seperti kita pasti disibukkan dengan masyarakat yang ingin melaporkan kewajiban perpajakannya. Dan pasti di antara masyarakat juga banyak yang bertanya nih, ini yang poin paling penting nih ya Kak. Kenapa sih kita harus lapor pajak tiap tahun? Nah, mari kawan pajak kita dengar jawabannya dari Kak Yesika. Oke, terima kasih Bang. Jadi buat kawan pajak semua nih, apa sih alasan kita harus lapor pajak nih setiap tahun? Wajib kita mendengar di mana-mana, ayo kita laporkan SPT tahunan kita. Nah, salah satu alasannya itu ya Bang ya, kawan pajak semuanya, karena itu ada satu alasan yang paling mendasar nih, kenapa kita harus lapor SPT tahunan setiap tahun. Yang pertama itu ya memang karena amanat dari peraturan perundang-undangan ya Bang ya, yang buat kita semua kawan pajak. Nah, ini alasan yang paling mendasar mengapa semua wajib pajak harus lapor SPT tahunan. Itu karena memang peraturan perundang-undangan itu sendiri yang memerintahkan seperti itu, begitu Bang. Nah, jadi ini artinya semua orang harus mematuhi aturan ini. Karena kita negara hukum ya, yang kewajiban warga negara memang diatur melalui undang-undang. Jadi memang karena amanat peraturan perundang-undangan itu sendiri. Nah, itu alasan yang paling mendasar atau alasan pertama nih kawan pajak. Nah, kemudian alasan yang berikutnya karena memang aturan tertinggi yang mengatur tentang kewajiban pelaporan SPT tahunan yaitu Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Jadi dalam peraturan itu sendiri disebutkan bahwa setiap wajib pajak wajib mengisi SPT tahunan secara benar, kemudian secara lengkap dan jelas, serta nanti wajib ditandatangani oleh wajib pajak dan menyampaikannya ke Direktorat Jenderal Pajak. Ya, jadi jelas ya Bang, semua wajib pajak harus lapor SPT tahunan karena memang undang-undang sudah memerintahkan seperti itu. Berarti kita ketahui nih ya Kak sama kawan pajak semua bahwasannya kewajiban melapor SPT tahunan ini itu diatur di undang-undang ya. Jadi bukan hanya ASN atau PNS saja yang wajib lapor SPT tahunan, tapi boleh diterangkan lagi nih Kak, apakah memang semua yang punya NPWP wajib melaporkan SPT tahunannya? Gimana Kak? Oke, jadi itu memang benar Bang. Jadi setiap wajib pajak yang memiliki nomor pokok wajib pajak itu wajib melakukan pelaporan SPT tahunan setiap tahun. Jadi dalam sistem perpajakan di Indonesia itu sendiri ya Bang, kawan pajak kita semua, itu namanya menganut sistem yang namanya self assessment system. Nah, sistem ini sebenarnya memberikan kepercayaan secara penuh nih kepada semua wajib pajak untuk melakukan yang namanya 5M. Mungkin kawan pajak bertanya-tanya ya Bang ya, 5M itu apa sih sebenarnya? Nah, untuk 5M itu sendiri yaitu mendaftar, kemudian M yang kedua yaitu menghitung dan memperhitungkan, kemudian yang ketiga menyetor, serta melapor sendiri secara mandiri. Jadi 5M itu merupakan bagian dari sistem self assessment system itu sendiri. 5M ya Kak ya, berarti pokoknya banyak nih ya Kak. Coba boleh dong dijelaskan kembali nih 5M apa nih? Kalau biasanya mohon maaf nih Kak, saya taunya 3M nih. 3M merek ini, merek lem.
merek selotip. Nah, boleh dong Kak dijelaskan nih 5M ini tadi yang dijelaskan tadi mendaftar, menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melapor ini apa aja nih Kak? Silakan. Oke, buat kawan pajak, karena ini memang bagian dari kewajiban yang telah diatur dalam undang-undang, maka ini memang sudah menjadi sepaket. 5M itu merupakan satu paket ya Bang, yang nggak bisa dipisahkan. Jadi kita jelaskan satu persatu. Untuk yang M pertama itu yaitu mendaftar. Nah, untuk mendaftar itu memiliki arti bahwa wajib pajak mendaftarkan sendiri secara mandiri, mendapatkan tanda pengenal sebagai wajib pajak, yaitu berupa nomor pokok wajib pajak, atau sering kita sebut dengan NPWP ya Bang ya, tanpa harus menunggu diterbitkannya NPWP secara jabatan dari Direktorat Jenderal Pajak. Jadi itu untuk M yang pertama, jadi wajib pajak secara mandiri melakukan pendaftaran untuk mendapatkan NPWP tanpa harus ditunggu oleh secara jabatan ya Kak ya? Dari Direktorat Jenderal Pajak. Nah itu M yang pertama. Kemudian kita lanjut ke M yang kedua. M yang kedua yaitu menghitung. Nah, menghitung berarti wajib pajak menghitung sendiri pajak terutangnya. Jadi nanti wajib pajak diberikan kebebasan untuk menghitung sendiri ya Bang, berapa sih sebenarnya pajak terutang yang seharusnya dibayarkan oleh si wajib pajaknya itu sendiri. Berarti yang menghitung ini dari wajib pajak sendiri ya? Iya, benar. Nah itu mendaftar sudah, menghitung sudah. Sekarang kita lanjut ke M yang ketiga. M yang ketiga yaitu memperhitungkan. Jadi untuk memperhitungkan itu berarti wajib pajak memperhitungkan sendiri kredit pajak dengan pajak terutangnya, sehingga nanti akan didapat apakah pajaknya itu kurang bayar ataupun bahkan lebih bayar ya Bang. Nah itu untuk yang memperhitungkan. Kita lanjut ke M yang keempat. M yang keempat yaitu menyetor. Menyetor berarti wajib pajak menyetor sendiri pajaknya, baik pajaknya yang kurang dibayar maupun angsuran pajak sepanjang tahun pajak tanpa harus bergantung pada ketetapan pajak yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Itu yang untuk yang menyetor ya kawan pajak. Kemudian M yang terakhir nih, M yang kelima yaitu melapor. Melapor berarti bahwa wajib pajak melaporkan sendiri perhitungan dan penyetoran pajak yang sudah dilakukan dengan menggunakan SPT. Nah, untuk melaporkan itulah yang tadi kita omongin ya Bang ya, bahwa wajib lapor setiap tahun. Berarti itu kalau 5M ini ditutup dengan melaporkan SPT tahunan ya Kak? Iya, benar. Dan boleh kita simpulkan juga dari mendaftar, menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melapor ini semua diawali dengan kesadaran si wajib pajak sendiri ya Kak ya? Iya, benar. Oke, nah selanjutnya nih Kak. Jadi untuk lapor pajak itu kan kita sebut namanya SPT ya Kak ya? Nah banyak sering kita dengar sih, kawan pajak pasti sering dengar SPT, apalagi khususnya di awal tahun nih. Sebenarnya SPT itu apa sih Kak? Apakah hanya kepanjangannya surat pajak tahunan atau gimana nih? Boleh dijelaskan nih Kak, sebenarnya SPT itu apa? Oke, baik kawan pajak, sebenarnya SPT itu merupakan singkatan dari surat pemberitahuan. Jadi nanti SPT itu ada yang tahunan, kemudian nanti ada juga SPT yang namanya masa. Nah, kalau untuk podcast kita pada hari ini, pada saat ini yang kita bicarakan di sini yang mengenai SPT tahunan. Nah, untuk ya benar Bang. Jadi untuk jangka waktu pelaporan SPT tahunan itu sendiri Bang, sudah ditentukan nih di dalam peraturan perundang-undangan di mana untuk batas waktu pelaporan SPT tahunan untuk wajib pajak orang pribadi itu paling lama harus sudah dilaporkan sebelum tanggal 31 Maret tahun berikutnya. Jadi setiap tahun paling lama tanggal 31 Maret. Berarti kalau kayak tahun ini ya kayak tahun pajak 2023 berarti paling lambat kita lapornya tanggal berapa Kak? Tanggal 31 Maret 2024. Itu berarti untuk wajib pajak apa nih Kak? Itu untuk wajib pajak yang orang pribadi. Nah, kawan pajak nih, perhatikan nih yang kawan pajak merupakan wajib pajak orang pribadi tadi udah dijelaskan nih sama Kak Jessica bahwasanya kita harus lapor SPT paling lambat tanggal 31 Maret 2024. Nah, lanjut nih Kak. Nah, itu tadi yang wajib pajak orang pribadi. Kemudian untuk jangka waktu pelaporan SPT tahunan untuk wajib pajak badan itu bisa berupa PT ya Bang, PT, CV, yayasan dan sebagainya. Baik usaha maupun nirlaba ya Kak? Ya benar, baik usaha maupun nirlaba, maka batas waktu pelaporan SPT tahunannya itu ialah paling lama
tanggal 30 April tahun berikutnya. Jadi misalkan untuk tahun pajak 2023 ya Bang, maka jatuh tempo pelaporannya itu ya tanggal 30 April 2024 ini, Iya, betul. tahun pajak 2023. Berarti itu kalau untuk wajib pajak badan itu lebih panjang ya? Lebih panjang, 1 bulan lebih panjang lagi daripada periode untuk ya SPT tahunan orang pribadi. Tapi bukan berarti kawan pajak nih yang punya usaha memiliki NPWP badan boleh terlena nih, karena ternyata pas mepet-mepet udah bingung nanti mau laporannya. Oke, kita lanjut Kak. Jadi sebenarnya SPT tahunan itu gimana sih? SPT tahunan itu apa sih sebenarnya SPT tahunan itu, dan apa aja sih isinya yang harus dilaporkan oleh wajib pajak nih Kak? Karena kan tahunya lapor SPT, sebenarnya apa aja sih yang harus kita laporkan nih Kak di SPT tahunan? Oke, nah sebenarnya SPT tahunan itu sendiri ialah sarana untuk mempertanggungjawabkan perhitungan dan pendaftaran pajak yang sudah dilakukan selama 1 tahun pajak. Jadi untuk 1 tahun pajak, misalkan tahun pajak 2023 itu dari Januari sampai Desember. Kemudian perhitungan yang diomongkan di sini ialah mencakup perhitungan semua penghasilan bruto dari manapun ya Bang ya. Pokoknya ini semua penghasilan yang diperoleh Dalam 1 tahun itu ya? dalam 1 tahun itu. Bisa jadi itu penghasilannya yang berupa penghasilan rutin nih, atau bisa juga dari penghasilan tambahan lain. Pokoknya nanti semua penghasilan dalam 1 tahun itu dikumpulkan atau dibuat dalam satu penghasilan laporan ya Pak. Nah, nantinya seluruh penghasilan ini akan kita perhitungkan dan dengan pengurang penghasilannya. Nanti akan diperhitungkan dengan pengurang penghasilannya, kemudian diperhitungkan dengan penghasilan tidak kena pajak atau PPKP-nya, sehingga nanti akan kita dapatkan berapa sih sebenarnya penghasilan kena pajak dan berapa PPh terutangnya. Kemudian nanti akan dikurangi dengan kredit pajak, baik yang disetor sendiri maupun yang telah dipotong atau dipungut pihak lain. Baru setelah itu nanti sudah dikurangkan dengan kredit pajaknya, akan kelihatan nih berapa sih sebenarnya pajak penghasilannya. Jadi bisa jadi nanti Bang nihil, atau bisa jadi dia nanti kurang bayar, atau bahkan bisa jadi lebih bayar. Berarti ada kemungkinan 3 status ya untuk pelaporan SPT-nya tadi ya. Disebutkan tadi bisa nihil, kurang bayar, atau bisa lebih bayar. Oke, lanjut nih Kak. Boleh misalnya tadi kan Kak sebutkan nih seluruh penghasilan ya. Nah, seluruh penghasilan itu maksudnya gimana sih Kak? Boleh Kak dirincikan lagi? Apakah bukan penghasilan dari, misalnya saya karyawan nih, apakah penghasilan dari pekerjaan sebagai karyawan aja yang dilapor atau ada lagi Kak ternyata misalnya? Oke, nah kita bahas dulu ini ya Bang ya. Jadi di SPT itu ada komponen yang namanya penghasilan. Seluruh penghasilan ya Bang, isinya kita omongkan seluruh penghasilan. Jadi seluruh penghasilan itu yaitu selain dari gaji kita setiap bulan atau gaji tetap kita itu, bisa jadi nanti ada penghasilan kita yang lain nih Bang. Bisa jadi nanti dari penghasilan kita sebagai honorer yang tidak rutin contohnya, atau misalkan kalau misalkan Abang sebagai pemateri dari acara-acara ada penghasilan diperoleh juga, itu termasuk juga. Kemudian nanti adanya penghasilan dari hadiah atau lomba nih Bang. Kemudian penghasilan dari saham, penghasilan dari deposito, penghasilan dari penjualan atau penyewaan aset contohnya. Kemudian kalau misalkan ada warisan, kemudian penghasilan dari yang sebenarnya sudah dipotong pajaknya. Jadi sebenarnya kategori dia penghasilan itu sangat luas ya Bang. Luas. Jadi kita jangan merasa karena sudah dipotong pajak nih, jadi nggak perlu dilaporkan lagi. Karena itu kan penghasilan kita sesungguhnya dalam 1 tahun. Dan yang paling penting penghasilan dari usaha kita juga jangan lupa untuk dilaporkan. Gitu. Nah, kalau misalkan untuk melaporkan penghasilan dari usaha kita, bisa jadi kan itu Bang termasuk ke skema yang namanya PPh 0,5% ya Bang ya. Jadi kalau dia termasuk ke skema 0,5%, jangan lupa untuk setorkan dulu setiap bulannya. Kalau udah selesai disetorkan setiap bulannya, nanti pada saat pelaporan SPT tahunan di awal tahun depannya, maka akan kita laporkan itu yang telah kita setorkan setiap bulannya. Tadi yang 0,5% ini biasa tersebut PPh UMKM kan? Iya benar, PPh UMKM. Nah, jangan lupa nih kawan pajak nih, walaupun sudah bayar setiap bulan, walaupun kawan pajak sudah melakukan pembayaran PPh final UMKM setiap bulan, tapi tetap juga harus dilaporkan omsetnya ya Kak ya. Nah, kita lanjut lagi nih Kak. Kan kita ada pekerjaan nih, misalnya kita nih, saya atau kawan pajak bekerja sebagai karyawan. Nah, kalau kita bekerja sebagai karyawan kan pasti gaji kita itu udah dipotong pajak nih Kak. Nah, kalau udah dipotong pajak dari kantor kan gaji kita cuma dari situ aja tuh misalnya. Itu gimana Kak? Apakah harus dilaporkan lagi
Terus kalau misalnya harus untuk apa dilaporkan lagi, kan udah dipotong tuh dari kantor. Nah ini yang paling sering ya ditanyakan oleh kawan pajak. Kalau udah dipotong dari kantor, untuk apa kita laporkan lagi? Nah gimana? Oke, nah jadi begini ya Bang dan kawan pajak semuanya. Selain wajib melaporkan semua penghasilan, kita juga wajib melaporkan semua penghasilan yang sudah dipotong pajak seperti yang Abang bilang tadi ya. Yeah. Kan udah kita sampaikan nih tadi bahwa seluruh penghasilan wajib dilaporkan. Nah, dipotongnya itu nanti akan menjadi kredit pajak bagi kita yang akan sifatnya mengurangi pajak kita itu sendiri. Nanti akan kita perhitungkan kembali dengan seluruh penghasilan yang lain sehingga nantinya akan kelihatan berapa sih sebenarnya pajak penghasilannya yang kita bilang ada 3 kategori ya Bang, ada 3, bisa jadi nihil, bisa jadi kurang bayar, atau bisa jadi nanti lebih bayar. Dan Berarti, kita saya potong dulu nih. Berarti misalnya walaupun kita bekerjanya hanya sebagai karyawan tapi tidak menutup kemungkinan kita memiliki penghasilan lain ya Kak ya. Misalnya kalau kayak tadi misalnya ada dari deposito, bunga tabungan atau misalnya kita menang hadiah lomba ya. Nah itu apakah juga wajib dilapor di SPT Kak? Ya, nah seluruh penghasilan yang diperoleh tadi seperti dari deposito, menang hadiah dari lomba dan lain sebagainya itu tetap wajib kita laporkan dalam SPT tahunan kita sebagai penghasilan kita. Nah, berikutnya nih Kak, misalnya nih, saya ulang lagi nih, misalnya saya cuma punya penghasilan dari satu pemberi kerja, tidak ada penghasilan lain nih Kak, dan itu juga sudah dipotong pajak, dan saya yakin pemberi kerja saya atau tempat di mana saya bekerja sudah membayarkan pajaknya juga nih. Apakah saya tetap harus lapor SPT nih Kak? Gimana? Ya. Mungkin banyak nih kawan pajak yang bertanya-tanya ya, apalagi banyak ya, saya kan sudah bekerja, udah dipotong pajak oleh perusahaan tempat saya bekerja, kenapa harus melakukan SPT tahunan lagi begitu. Nah, jadi itu tetap wajib lapor SPT ya Bang, wajib lapor SPT walaupun cuma satu penghasilan dan sudah dipotong pajak. Ya walaupun nanti hasil akhirnya tidak ada pajak lagi yang harus dibayar, tapi kita tetap wajib melaporkan SPT tahunan kita itu sendiri. Selain karena kewajiban berdasarkan undang-undang yang tadi, ada beberapa hal lagi yang harus kita laporkan dalam SPT kita selain penghasilan dan bukti foto penghasilan itu sendiri, Bang. Oke, berarti kita balik lagi ke dasarnya tadi ya, ya. Jadi walaupun kita cuma bekerja di satu tempat, tapi kawan pajak harus pahami nih bahwasannya kewajiban lapor SPT tahunan ini diamanahkan di undang-undang. Jadi kenapa kita lapor SPT? Prinsip dan dasarnya adalah karena kita menjadi wajib pajak yang patuh ya, atau lebih dasarnya lagi menjadi masyarakat yang taat akan peraturan di Indonesia, bisa jadi gitu ya Kak ya. Oke, kita lanjut lagi nih Kak. Selain itu tadi kan misalnya kita lapor SPT juga, misalnya apakah misalnya di SPT ini kita harus melaporkan harta dan hutang nih misalnya Kak. Kalau harta mungkin masuk akal ya. Kalau misalnya hutang, kenapa kita harus melaporkan hutang dalam SPT tahunan? Bisa jadi kan ya namanya orang Indonesia itu kan nggak mau mungkin hutangnya ketahuan gitu ya atau gimana, agak malu mungkin. Nah itu gimana Kak terkait dengan hutang di SPT tahunan? Iya. Jadi kawan pajak selain dari penghasilan dan bukti foto yang tadi yang sudah kita bicarakan sebelumnya yang wajib dilaporkan dalam SPT tahunan itu sendiri ya Bang ya, ada juga unsur-unsur seperti yang namanya daftar harta, kemudian daftar hutang. Itu harus kita laporkan dalam 1 tahun dalam SPT tahunan kita itu sendiri. Nah, terkait tadi hutang ya Bang, tadi yang bilang. Mungkin banyak nih wajib pajak yang mungkin masih ada merasa agak malu ya Bang untuk mengungkapkan hutangnya dalam SPT tahunannya. Sedangkan sesama kita kawan aja ya Bang malu kalau kita ada hutang ya Bang ya. Apalagi ya benar wajib. Apalagi kalau kita laporkan dalam SPT tahunan ya Bang, mungkin agak gimana gitu. Nah, jadi begini Bang, kadang-kadang nih dalam mendapatkan aset kita ini kan penghasilan kita belum cukup nih, sehingga kita terpaksa untuk berhutang. Jadinya kan profil aset kita itu cocok dengan kenyataan sebenarnya. Jadi maksudnya kita fair ya Bang ya, kita melaporkan penghasilan kita, kemudian kita melaporkan aset yang kita dapatkan berdasarkan penghasilan tersebut, dan ada tambahan sedikit dari hutang. Jadi misalkan kalau di laporan SPT tahunan nanti kita mau laporkan, misal contoh nih kita dapat tambahan rumah misalnya, kita kan beli rumah nih untuk tahun pajak 2023, namun beli rumahnya itu pakai KTM ke bank X misalkan begitu. Jadi pada saat kita laporkan SPT tahunan kita, nanti di bagian daftar harta kita akan menambah
daftar harta berupa rumah, buat aja nanti di keterangannya kali ya Bang, KPR dari bank ini. Oke. Kemudian nanti di daftar hutang atau kewajiban nanti kita buat lagi yang namanya hutang atas apa? Hutang atas pembelian rumah tersebut secara KPR di bank X itu. Jadi maksudnya dia balance Bang antara daftar hutang dan daftar hartanya. Berarti contohnya kayak sama kayak kalau tadi kayak Sika sebut di rumah bisa mungkin kawan pajak sering nih beli mobil ya Kak ya? Ya, benar. Beli mobil berarti kita laporkan mobilnya di harta, di kolom harta, kemudian leasingnya ya Kak yang Ya. kita laporkan di daftar utang ya, berarti balance ya, bukan berarti kita mau cari-cari kesalahan atau mau cari kepo gimana kali ya, tapi itu biar balance nih. Oh kenapa dia punya harta banyak? Karena dia ternyata memenuhinya atau mendapatkannya dari utang, begitu ya Kak ya? Karena takutnya kan kadang gini ya Bang, penghasilannya itu sebenarnya tidak kalau dilihat-lihat nih penghasilan yang diperoleh dalam setahun itu tidak mencukupi untuk membeli harta tersebut atau untuk membeli mobil tersebut. Nah, kan jadi pertanyaan dong dari mana biaya atau uang untuk membeli mobil tersebut. Jadi kalau kita buat misalkan dia beli dari leasing kan kelihatan bahwa itu memang dikreditkan gitu ya Bang. Masuk akal ya Kak ya? Masuk Oke, akal, make ya. sense. Nah, kita lanjut nih Kak. Jadi kita udah kumpulkan nih tadi dari pertanyaan sebelumnya, kayak sebutkan kita kumpulkan daftar penghasilan, kemudian ada bukti potong, termasuk daftar harta, daftar hutang, ada lagi nanti daftar keluarga gitu ya Kak ya. Nah, kalau misalnya udah kita kumpulkan nih semua dokumen-dokumen atau data-data yang kita perlukan tadi, kemudian baru kita lapor ke kantor pajak, atau betul begitu Kak? Ya bener Bang, jadi puji Tuhannya sampai sekarang ini kita semua udah bisa melakukan pelaporan SPT tahunan itu secara online Bang. Udah bisa Karena online. memang Oke, baik. kedepannya kan Direktorat Jenderal Pajak berusaha untuk lebih efisien, lebih efektif ya untuk pelaporan maupun untuk pelayanan yang lainnya. Nah jadi kedepannya wajib pajak udah tidak perlu lagi Bang datang ke kantor pajak, nggak perlu lagi nanti misalkan panas-panasan, antri desak-desakan. Apalagi pas puasa kayak gini ya Kak ya? Puasa panas-panasan, Iya, betul. makin lama kan nggak makin emosi, Iya. emosi ya Bang. Nah jadi itu nanti nggak perlu lagi kawan pajak. Jadi sekarang wajib pajak sudah dapat melaporkan SPT tahunan secara online melalui website www.pajak.go.id. Jadi nanti cukup di rumah aja atau cukup nanti misalkan lagi ngopi-ngopi di warung kopi nih Bang. Kawan pajak udah bisa lapor SPT tahunan, karena lapor SPT tahunan secara online itu bisa dilakukan dalam waktu 24 jam dalam seminggu ya Bang ya. Jadi mau kapan aja, mau di mana aja udah bisa melakukan lapor SPT secara online. Jadi udah bisa lebih mudah ya Bang. Berarti sampai mudahnya bisa jadi sambil nunggu berbuka, sambil habis sahur kali ya. Kalau ada yang kayaknya habis sahur nih ngapain nih daripada tidur lagi lapor SPT ah. Udah teringat, oh lapor SPT tahunan udah lapor aja secara online gitu. Oke, baik. Nah berikutnya nih Kak, saya udah mau lapor SPT nih. Nah mau lapor SPT online, kan kita mau tahu nih bagaimana cara lapor SPT online-nya. Kalau mau belajar, apakah masih boleh nih Kak saya datang ke kantor pajak untuk belajar atau minta diajarin nih gimana sih cara lapor SPT online Kak? Pasti bisa dong Bang. Jadi kalau misalkan nih kawan pajak mungkin sebenarnya udah tahu nih kayak tadi Abang bilang udah tahu caranya tapi lupa nih cara ngisinya atau mungkin lupa passwordnya untuk di DP online-nya. Jadi kawan pajak masih boleh datang kantor pajak terdekat. Nanti kita akan bantu untuk cara-cara pelaporannya sampai dengan selesai pelaporan SPT tahunannya ya Bang. Tapi kalau misalkan kawan pajak datang ke kantor pajak lagi di bulan Maret ini ya Bang, mungkin memang agak sedikit pajak ya Bang, apalagi di ujung-ujung Maret gitu pasti agak lebih ramai padat. Karena makin akhir makin seru ya Bang, karena sudah mendekati batas waktu pelaporan. Jadi nanti kita mungkin akan mempersiapkan lebih banyak petugas lagi untuk membantu wajib pajak dan seluruh pelayanan ini ya kita tekankan ya Bang, seluruh pelayanan yang diperoleh di KPP atau di kantor pajak terdekat itu bebas dari biaya, tidak ada biaya, gratis. Berarti ini Kak, intinya kalau kawan pajak yang tahun ini baru mulai pertama lapor SPT atau memang udah lapor SPT tapi online cuma lupa caranya, itu masih boleh ya Kak ya belajar langsung ke KPP terdekat, kantor pajak terdekat. Kalau misalnya mau belajarnya dari online misalnya YouTube apa ada juga nggak Kak? Oh kalau misalkan kawan pajak pengen belajar dari YouTube atau secara online nggak mau datang ke KPP karena makin rame, kawan pajak bisa buka nanti YouTube kita, YouTube Ditjen Pajak RI. Nanti di sana sudah banyak nih tutorial bagaimana tata cara pelaporan SPT tahunan secara online. Jadi
Di situ udah cukup jelas ya Kak. Oke, nah kita lanjut nih Kak. Jadi tadi kan udah disebutkan bahwasannya lapor SPT tahunan itu ada batas waktunya nih Kak. Nah, gimana kalau misalnya sampai lewat batas waktu masih ada kawan pajak yang belum lapor SPT-nya nih Kak? Apakah nanti akhirnya ada kena denda atau gimana Kak? Oke, jadi bagi kawan pajak nih yang misalkan melakukan pelaporan SPT tahunan lewat dari jatuh tempo pelaporan atau mungkin wajib pajaknya lupa untuk melakukan pelaporan SPT tahunan, maka sebenarnya itu dalam peraturan perundang-undangan itu sudah ditetapkan bahwa akan dikenai yang namanya denda atau sanksi administrasi. Nah, untuk denda atau sanksi administrasinya itu sendiri, kalau untuk wajib pajak orang pribadi, kalau misalnya lewat dari tanggal 31 Maret setiap tahunnya untuk melakukan pelaporan SPT tahunan, maka akan dikenakan sanksi administrasi sebesar 100.000 untuk 1 tahun. Nanti dengan dikeluarkan yang namanya surat tagihan pajak dari kantor pajak. Nah, itu untuk yang orang pribadi Bang. Nah, kalau misalkan untuk yang wajib pajak badan, apabila wajib pajak itu melakukan pelaporan SPT tahunan lewat dari jatuh tempo pelaporannya, yaitu lewat dari tanggal 30 April setiap tahunnya, atau wajib pajak badannya itu tidak melakukan pelaporan SPT tahunan setiap tahunnya, maka nanti akan dikenakan sanksi administrasi sebesar 1 juta untuk 1 tahun. Besar juga ya, 1 juta rupiah nih untuk wajib pajak badan. Jadi kalau untuk orang pribadi 100.000 dan untuk wajib pajak badan itu akan dikenakan sanksi sebesar 1 juta. Itu semuanya bisa dilakukan pembayaran dengan dikeluarkannya yang namanya surat tagihan pajak. Gitu Bang. Nah, sedikit tambahan nih Kak. Jadi berarti kalau mungkin kan ada nih wajib pajak yang bertanya, Kak udah lewat tanggal jatuh tempo pelaporan nih, apakah saya masih bisa lapor? Atau kalau udah lewat tanggal jatuh tempo saya nggak perlu lapor lagi, ini gimana nih Kak? Oke, apabila sebenarnya nih wajib pajaknya itu tiba-tiba teringat kali ya Bang, tiba-tiba teringat udah lewat dari tanggal 31 Maret, saya belum lapor SPT tahunan. Wajib pajak masih diperkenankan untuk melakukan pelaporan SPT tahunan. Sebenarnya diwajibkan malah ya Bang untuk melakukan pelaporan SPT tahunan. Jadi bukan berarti nih untuk kawan pajak ya Kak ya, bukan berarti kalau udah lewat tanggal 31 Maret nggak perlu lapor SPT, tapi kewajibannya tetap ya Kak. Cuma bedanya kita itu terlambat ya, berarti dikenakan sanksi tadi ya. Oke, nah ini bagi perhatian nih bagi kawan pajak nih, jangan sampai terlambat kalau tidak mau dikenakan sanksi denda keterlambatan lapor SPT tahunan. Jadi Bang tambahan juga bisa di-note juga kepada kawan pajak bahwa denda itu perlakuannya sama apabila dia telat lapor dan tidak lapor. Tetap sama-sama dikenakan sanksi administrasi 100.000 untuk orang pribadi dan 1 juta untuk wajib pajak badan. Baik nih Kak, kayaknya kita udah cukup panjang ya mengulas tentang SPT tahunan. Nah kita coba apakah ada lagi nih Kak terkait yang hal-hal yang baru nih yang mungkin akan dilaksanakan DJP ke depannya, mungkin tahun ini, atau informasi penting nih yang boleh disampaikan ke kawan pajak nih Kak? Oke, sebenarnya ini ada informasi penting juga nih kawan pajak, bahwa dalam pertengahan tahun ini Direktorat Jenderal Pajak akan melaksanakan yang namanya implementasi sistem inti administrasi perpajakan atau disingkat dengan PESIA atau Cortex Administration System atau CITAS. Jadi dengan implementasi Cortex ini, maka wajib pajak nanti akan banyak mendapatkan kemudahan. Nah, nanti para wajib pajaknya nanti akan memperoleh layanan taxpayer account, nanti akan berisi data kewajiban perpajakan dan sejenisnya. Jadi saat ini sistem pajak canggih tersebut masih dalam proses testing. Tujuannya untuk memastikan semua fungsi dapat berjalan secara optimal sehingga masih mungkin terdapat perubahan informasi dari apa yang disampaikan sesuai dengan perkembangan yang ada Bang. Jadi masih proses pengembangan juga nih ya Bang. Jadi karena proses pengembangan ini, maka kami dari Direktorat Jenderal Pajak memohon doa dan dukungan dari wajib pajak agar sistem baru ini akan dapat sukses sehingga wajib pajak pastinya akan lebih mudah dalam mendapatkan hak dan menyampaikan kewajibannya Bang. Jadi intinya nanti sistem ini akan lebih mempermudah dan memberikan kemudahan kepada wajib pajaknya. Nanti sistem perpajakan yang saat ini sebenarnya sudah cukup mudah ya? Iya benar. Nanti akan diperluas kemudahannya kepada seluruh wajib pajak lagi ya. Nah, informasi penting nih kawan pajak, tunggu aja nanti bagaimana pada saat kita meluncurkan kesiapnya nanti sama Cortex sistem yang baru. Mudah-mudahan wajib pajak akan lebih mempermudah lagi bagaimana tata cara memenuhi kewajiban perpajakan kawan pajak masing-masing. Nah yang berikutnya nih Kak,
Sering kita dengar terkait dengan dari tahun lalu ya, komandanan NIK menjadi NPWP. Nah itu gimana Kak? Nah, terkait komandanan NIK dan NPWP itu sendiri sebenarnya kita udah dari tahun lalu ya Bang sudah menghimbau kepada seluruh wajib pajak untuk segera melakukan yang namanya komandanan NIK dan NPWP. Sebenarnya komandanan NIK dan NPWP itu jatuh temponya kemarin itu 31 Desember 2023 ya Bang. Dulu kita infokan seperti itu ya. Paling lama 31 Desember 2023 wajib sudah melakukan yang namanya komandanan NIK dan NPWP. Namun Direktorat Jenderal Pajak itu memberikan perpanjangan untuk melakukan komandanan NIK dan NPWP itu sendiri. Jadi nanti wajib pajak masih dapat melakukan komandanan NIK dan NPWP itu sendiri paling lama tanggal 30 Juni 2024. Jadi masih ada berapa bulan lagi ya Bang? Kalau misalkan wajib pajak masih banyak nih yang belum melakukan komandanan NIK dan NPWP. Berarti diberikan perpanjangan waktu nih kayak berarti ada kesempatan lagi bagi wajib pajak yang belum memvalidasi NIK-nya menjadi NPWP. Jadi kalau udah dikasih kesempatan ini, kita harapkan kepada seluruh wajib pajak untuk dapat segera melakukan komandanan NIK dan NPWP itu sendiri. Gitu Bang. Oke, tak terasa nih Kak dan kawan pajak semua, kita ternyata sudah berada di penghujung podcast kita kali ini. Sekian Martabak 116 episode kali ini, semoga dapat memberikan informasi yang jelas bagi kawan pajak semua. Burung irian, burung cendrawasih terbang tinggi di hari Sabtu. Cukup sekian dan terima kasih. Sampai jumpa lagi di lain waktu. Saya Hairul Azwar. Saya Evika Rizky. Kami pamit undur diri. Martabak 116. Mari kita belajar pajak bersama KPP Pratama Rantau Berapa. Terima kasih.